Oke, jadi agak disayangkan ya, ada banyak banget programmer yang tidak implementasi logging manajemen dengan baik. Atau bahkan mungkin asal-asalan. Nah, padahal itu tuh hal yang wajib ya, terutama kalau teman-teman tidak yakin aplikasi teman-teman tuh bakal 100% tidak pernah error. Dan nggak mungkin banget aplikasi itu tidak ada errornya ya. Even teman-teman bikin sesempurna gimana pun, yang namanya error pasti kejadian. Ada infrastructure error mungkin yang teman-teman nggak bisa bayangkan ya, kayak down database-nya dan lain-lain. Itu kan tetap teman-teman perlu troubleshoot. Salah satunya adalah teman-teman harus implementasi logging. Karena kalau nggak ada logging, kita ya berasa kayak dukun gitu ya. Jadi nggak tahu apa-apa, tapi harus troubleshoot. Nah, di materi ini kita yuk bahas. Gimana sih bikin ya logging dan juga nanti logging manajemen yang baik atau best practice-nya. Yuk kita bahas. Oke, jadi anggap aja kalau teman-teman ditelepon misalnya jam 2 malam gitu ya, tiba-tiba ada error ya, pasti kan yang jadi pertanyaan, errornya tuh apa? Ya, kira-kira teman-teman bisa lihat nggak ada log di production, errornya apa, dan sebagainya ya. Ya syukur-syukur kalau teman-teman punya monitoring, tapi minimal kalau nggak ada teman-teman pengen tahu dong errornya apa gitu ya. Jangan sampai cuma balikin internal server error di aplikasi teman-teman, tapi teman-teman nggak tahu sama sekali errornya apaan. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi mau tidak mau teman-teman harus ngerti gimana cara implementasi logging dengan baik. Oke, jadi di materi ini kita bakal ya bakal bahas ya gimana caranya implementasi logging ini. Kita akan bertahap ya. Jadi ada 4 nanti tahapan. Eh, tapi pertama itu kita mulai dengan yang simpel ya, nanti kita ada problem, solusinya gimana. Jadi kita biasa gimana sih orang bikin logging ya, lalu nanti kita akan coba benahi loggingnya dengan baik ya. Nah jadi nanti setelah itu kita coba scale aplikasinya ya, misalnya di Docker dengan beberapa aplikasi ya. Nah nanti kita akan lihat pola masalahnya itu dari tiap tahapannya seperti apa, biar teman-teman kebayang nanti ketika kita dapat problem itu gimana cara solvingnya. Oke. Bagian pertama ya. Nah, ini ya aplikasinya itu sudah saya buat ya dan sudah ada source code-nya. Teman-teman bisa lihat ya di deskripsi ya, itu ada link menuju source code-nya. Kalau teman-teman perhatikan di sana link-nya itu menuju GitHub repo logging management demo. Nah, di sini ya, tiap bagiannya itu saya buatkan branch-nya masing-masing ya. Jadi ada branch yang satu ya, yang console log aja, branch yang kedua itu yang proper logging, ada scale dan juga ada centralized logging. Jadi ini bertahap ya, dari 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, saya sarankan teman-teman dibantu AI untuk mempelajari project ini. Karena kalau saya coding dari awal ya, dan teman-teman lihatin saya coding itu kelamaan. Jadi saya minta teman-teman silakan clone project ini, teman-teman pakai AI untuk explore project ini untuk apa. Nah, di sini saya contohnya buka ya, ini branch yang main, isinya kosongan ya. Saya buka pakai cloud ya. Nah, ini masih kosong ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, branch-nya ada banyak di sini. Kalau kita lihat di sini ya. Nanti kita akan coba pindah ke branch yang lain sambil bertahap ya. Oke. Jadi di sini ya kasusnya kita akan bikin 2 aplikasi ya. Aplikasi yang pertama itu adalah order service, aplikasi yang kedua itu adalah payment service. Nah, lognya misalnya kira-kira seadanya misalnya di awal-awal. Teman-teman bikin seadanya aja. Contohnya kayak gini lognya tuh ya. Console log misalnya ya, pakainya console log misalnya ya, atau kalau di Java pakainya system out print line ya, sesimpel kayak gitu misalnya. Nah, lalu di sini teman-teman misalnya user siapa, checkout berapa, lalu payment errornya apa dan sebagainya. Jadi ini minimal banget ya. Nah, teman-teman bisa pindah ke branch, contohnya pindah ke branch 01 misalnya ya. Nanti ketika pindah, teman-teman bisa lihat di readme-nya itu berubah ya. Nah, ini di readme-nya ya, ada 2 aplikasi, order service dan juga payment service ya. Nanti di sana simple dia lognya seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa jalanin, ya teman-teman install dulu semua dependensinya, habis itu teman-teman jalanin ya ada 2 aplikasi, yang pertama itu dari payment service, yang kedua itu dari order service ya. Nah, nanti dari ketika kita bikin order, itu dia akan manggil payment, sesimpel kayak gitu sih. Jadi teman-teman kalau pengen lihat testingnya seperti apa, teman-teman bisa buka load TypeScript ya di sini. Nah, saya akan coba buka di sini, oke yes. Saya pakai yang auto mode dulu. Oh, dia kayaknya nggak baca ya, langsung ke 02. Oh ya, udah tahu nih. 01 console log. Oke. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Jadi di sini ada aplikasi payment dan juga aplikasi order. Isinya apa? Isinya sederhana banget. Kita lihat di index.ts ya di sini. Ini untuk yang payment ya. Jadi simpelnya dia akan bikin checkout ya. Nanti di sini dia manggil payment service ya, payment URL-nya. Nah, sesimpel kayak gitu. Nanti di payment-nya ya dia ngeproses payment-nya ya.
Nah, seperti itu. Ini nggak pakai database apa-apa ya, karena kita pengen fokusnya itu ngelihat log ini, ya, ngelihat log ini nih. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di load-nya di sini. Nah, ini load-nya ya. Nah, anggap aja dia nembak berkali-kali ya, tergantung jumlah iterasinya, itu nembak ke checkout ya, ke order service. Nanti kita pengen lihat log-nya. Nah, saya minta misalnya pelajari project-nya, terutama readme ya. Nah, nanti saya minta dia jalankan si aplikasinya. Kalau teman-teman pengen manual, silakan jalankan manual ya menggunakan perintah ini. Jadi ini jalanin service 2 ya, order dan juga payment. Nanti kita coba running ini ya manual, nanti kita akan lihat log-nya. Oke? Nah, udah ada. Nah, saya sekarang minta jalankan service payment dan order. Install dulu dependensinya ya, menggunakan bahan install, nanti dia jalan. Nah, ini udah jalan nih project-nya. Nah, ini udah ada 2 aplikasi yang jalan. Oke, setelah jalan, ya sekarang kita coba tes ya. Nah, kita tes pakai ini, nanti kita lihat log-nya seperti apa. Nah, cuma log itu kan ada di aplikasi ini ya. Nah, ini kita lihat deh. Saya coba jalankan di sini, bikin terminal baru, saya akan coba run load 20, jadi melakukan 20 tes. Nah, sukses 12, gagal 8. Pertanyaannya ini errornya apa gitu ya. Nah, kita bisa lihat log di aplikasinya di sini. Contohnya di payment ya. Nah, di sini kalau teman perhatikan ada checkout sukses, user ini checkout sukses, user ini checkout, error checkout gagal. Nah, pertanyaannya ini error checkout gagal ini punya user yang mana gitu ya. Ini checkout gagal ini user yang mana? Nah, kita bingung nih di sini. Kenapa? Karena korelasi antar request-nya itu nggak jelas. Mungkin di sini karena sekuensial teman-teman bisa nebak ya. Oh, mungkin checkout sukses ini punya user ini, checkout gagal ini punya user ini, checkout sukses ini punya user ini. Nah, cuma nanti kalau tiba-tiba pada production itu request itu datang banyak, itu kan nanti bingung ya. Kalau kita lognya tuh cuma kayak gini doang. Kayak sukses, gagal, nah itu nggak jelas. Ini gagalnya siapa, suksesnya siapa. Jadi kita nggak bisa nge-trace ini request siapa, kira-kira log ini korelasinya dengan log yang mana. Nah, itu susah banget. Nah, kalau kita lihat lagi di yang ini, nah ini juga sama di order ya. Payment-nya dibilang oke, charge-nya masuk ya. Oh ini sorry, ini yang payment ya, ini yang payment gitu ya. Ini gagal card decline. Nah, ini yang siapa nih, punya user siapa? Ini card decline, ini oke nih punya siapa? Nah, kita bingung. Kita nggak punya relasinya antara setiap log ini. Nah, itu jadi problemnya kalau teman-teman asal bikin logging. Nah, jadi yang terjadi kayak gitu. Seakan-akan ya udah deh kita semuanya udah ada lognya, tapi ternyata ketika request sepi mungkin kayak tadi ya, gampang ya kita nge-trace-nya, oh ya mungkin request ini. Tapi ketika request-nya banyak ya, nah itu akhirnya pusing. Kita nggak bisa nge-track kira-kira ini request punya siapa, ini request punya siapa. Karena pada saat yang berbarengan itu bisa banyak orang yang masuk. Jadi ini walaupun teman-teman sudah implementasi logging, ini sebenarnya bukan solusinya ya. Kalau teman-teman tetap ujung-ujungnya bingung ini request siapa, ini punya siapa, dan bahkan yang tadi ya, lognya itu masih terlalu sederhana. Oke, jadi yang pertama yang akan kita coba misalnya kita akan coba beresin lognya dulu ya. Jadi kita akan coba beresin lognya, jadi biar apa sih? Biar ya tadi, biar kita jelas, kita tahu kira-kira ini punya siapa request-nya. Jadi semacam ada, anggap aja kalau misalnya teman-teman pengen nge-track per request ya teman-teman, anggap aja perlu ada kayak request ID-nya. Jadi setiap request tuh kita jelas, oh ini request-nya punya ini request-nya punya ini. Atau kalau teman-teman nggak mau ya udah simple pakai misalnya user ID-nya. Nah, user ID-nya dan sebagainya. Nah, yang paling penting sebenarnya ya, tadi itu kan kita masihnya bentuknya tuh free text ya. Yang paling baik itu sebenarnya log itu bisa dimengerti dengan baik oleh kita dan nanti oleh mesin. Contohnya yang paling banyak digunakan sekarang itu bentuk lognya tuh bentuknya adalah JSON. Oke, jadi kalau bisa teman-teman jangan pakai console log lagi. Kalau teman-teman pakai JavaScript ya jangan pakai console log lagi. Kalau teman-teman pakai misalnya Java ya jangan pakai sistem outprint line lagi gitu ya. Kalau bisa pakai memang logging library yang memang proper ya. Terutama apa? Terutama dia itu nanti punya banyak fiturnya.
Kayak nanti mau ngirim lognya kemana, entah itu ke konsol, ke file, atau bahkan ke database, ke lain-lain itu bisa. Atau bahkan ada yang namanya levelnya. Nah, di sini contohnya kalau teman-teman pakai ban ya, ada library contohnya Pino ya, yang bisa teman-teman gunakan sebagai logging management ya. Jadi, logging library ya. Nah, ini digunakan untuk mengganti konsol log. Nah, jadi nanti di Pino itu ada beberapa objek. Ada objek pesannya apa, lalu objek kira-kira teman-teman mau masukin kayak atribut-atribut, kayak anggap aja nanti mau tracing ID-nya usernya siapa, teman-teman bisa masukin situ. Untuk teman-teman bisa tahu detail dari objek yang di log-nya apa. Nah, jadi nanti kalau teman-teman contohnya pakai Pino, simpelnya kayak gini. Teman-teman bisa tentukan ini jenis log-nya itu di level apa. Contohnya misalnya ada level info, level error, dan lain-lain. Jadi teman-teman kadang-kadang perlu tahu juga itu ya. Jadi, oh ini info, ini error, ini warning, dan lain-lain. Kalau pakai konsol log kan masih bingung ya, semuanya satu level yang sama. Nah, yang paling penting yang tadi ya, kalau teman-teman pakai logging library itu ada levelingnya. Jadi contohnya di sini ada level trace, level debug, level info, level warning, level error, level fatal gitu ya, dan lain-lain. Nah, untuk apa sih level-level ini? Karena nanti di production biasanya kita nggak butuh semua level itu dimunculkan. Misalnya kalau untuk level trace atau level debug itu mungkin munculnya nanti aja ketika memang kita mau debug. Kalau ternyata misalnya dia ada error, ya kita munculkan level error, misal seperti itu. Jadi kadang-kadang bisa dimodifikasi teman-teman mau munculin lognya di level apa. Kalau teman-teman pakai misalnya console log, ya mungkin itu agak sulit ya. Atau kalau di Java pakai sistem outprintline mungkin ada agak sulit ya. Nah, jadi contohnya kalau nanti di production teman-teman pengen keluarnya itu cuma level info ke atas misalnya. Kalau teman-teman mau debug, ya udah turunin levelnya dari info jadi ke debug, jadi yang muncul nanti debug ke atas gitu ya. Nah, jadi teman-teman bakal lebih fleksibel nanti ketika teman-teman mau melakukan itu. Oke, nah selanjutnya ya, kalau bisa teman-teman bikin format yang standar. Contohnya dibanding teman-teman pakai free text kayak tadi kan free text ya errornya itu ya. Nah ini ya, jadi tiap orang tuh bikin lognya tuh suka-suka dia kayak gini gitu ya. Jadi nggak jelas ya. Nah lebih baik teman-teman pakai yang bisa di parsing dengan gampang ya. Nah, contohnya teman-teman pakai JSON. Contohnya kalau teman-teman pakai free text tadi, kalau teman-teman mau nyari error log ya, anggap aja udah jutaan baris lognya, itu susah. Teman-teman harus pakai grep untuk nge-grab kira-kira kata mana sih yang ada gitu ya. Nah, kalau teman-teman pakai JSON, teman-teman bisa tahu gitu ya, karena dia punya field. Contohnya di tiap message itu seperti ini ya. Ada level errornya, ada user ID-nya siapa, ada amount-nya berapa, error code-nya apa, request ID-nya berapa. Jadi gampang banget. Jadi kalau saya mau nyari, oke saya mau nyari semua log yang request ID-nya itu ini. Ya saya tinggal cari aja semuanya ya, yang punya field request ID dan dia punya value-nya ini. Jadi sesimpel kayak gitu. Makanya kalau bisa nanti ketika teman-teman bikin log, kalau bisa tuh formatnya dibikin standar atau baku ya, biar nanti ketika mau debug itu lebih gampang. Nah, jadi contohnya yang paling populer itu penggunaan JSON formatnya seperti ini. Oke, jadi lognya itu hasilnya otomatis jelas ya. Contohnya dari log JSON teman-teman, teman-teman pengen nambahin contohnya user ID di atribut user ID-nya di JSON-nya gitu ya. Nanti teman-teman pengen nambahin request ID misalnya gitu ya. Atau teman-teman pengen nambahin kira-kira latency dari tiap API-nya itu berapa banyak ya. Teman-teman bisa tambahin juga. Jadi enak banget ketika teman-teman pengen masukin data informasi tambahan ya ke dalam lognya. Jadi nggak harus dari message-nya aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu di ini. Jadi saya akan stop dulu ya. Stop semua app, lalu pindah ke branch 2. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di branch 2, kita coba lihat ke branch 2. Nah, ini simple ya, sebenarnya project-nya itu-itu aja ya, 2 ini. Cuma bedanya dia udah pakai library Pino tadi ya, untuk memperbaiki ini. Jadi library logging-nya, levelnya itu nggak cuma pakai console log doang, bentuknya nanti output-nya jadi JSON ya. Lalu nanti dia juga kalau ada data sensitif kayak password dan lain-lain itu udah dihilangkan otomatis. Lalu ada request ID dari tiap request-nya, biar jelas. Nah, kalau teman-teman mau jalankan, teman-teman bisa jalankan seperti ini ya. Jadi ini kalau teman-teman pengen format JSON-nya itu cantik gitu ya. Jadi jelas, tapi di production mungkin nggak seperti itu ya. Kalau di production pakainya ya seperti ini aja, jadi nggak perlu di-format si JSON-nya. Oke, jadi kita akan coba jalankan ya, ini ya. Sekarang kita udah pindah ke branch 2 kayaknya. Saya coba cek, ini udah di branch 2, readme-nya udah berubah ya. Nah, saya akan coba di sini ban install lagi.
ya untuk install Pinonya. Nah, lalu kita akan buka beberapa tab ya. Nah, di sini kita coba jalankan yang ini, yang payment service-nya dulu ya. Kita coba jalankan. Nah, ini kenapa saya tidak minta AI, karena saya pengen lihat log-nya aja sih, detail ya. Jadi ini kita udah buka nih, payment service sudah jalan. Nah, kita coba jalankan yang ini, yang order service-nya ya. Order service sudah jalan. Nah, sekarang kita mau melakukan pengetesan ya. Jadi kita running load di sini 20 transaksi, dan di sana kan kebetulan dibikin random ya, dan ada beberapa yang gagal. Nah, di sini kita bisa lihat yang gagalnya itu ada di mana. Oke, saya akan coba running ya. Nembak 20 checkout, nah suksesnya 6, gagalnya 14. Pertanyaannya gagalnya ada di mana? Kita cek di payment dulu. Nah, lihat ya. Di sini kita udah jelas banget tuh lognya tuh. Di sini ada info ya, charge diterima, berarti memang udah sukses. Service-nya itu adalah payment service, request ID-nya. Nah, ini ada request ID-nya nih. Ya. Oh, di sini ada user ID-nya siapa? Card-nya redacted. Ini card-nya tuh berarti di field di masking ya. Jadi memang nggak boleh diliatin ya, karena kan itu sensitif ya kalau kartu kredit. Nah, ini sukses nih ya, charge-nya diterima. Nah, ini ada payment ditolak nih. Ditolaknya adalah request ID-nya ini. Nah, ya. Nah, lalu di sini user ID-nya ini, card-nya decline. Nah, simple ya. Jadi kita tahu nih, ini yang di decline itu siapa? Oh, udah ada nih user ID-nya ini, bahkan request ID-nya ini. Jadi kita bisa aja lihat, kayaknya card-nya bener deh. Di decline-nya kenapa ya? Mungkin aja ordernya kelebihan limit misalnya ya. Jadi kita bisa cari, oke, ini yang coba cari yang di atas deh. Ini nih, request ID-nya ini nih ya. Ini harusnya akan sama dengan request ID yang ada di order di sini. Nah, kita cek, cari, nah ini ada order. Nah, request ini ada 2 nih, ada log ya. Jadi ada checkout diterima, request ID ini ya, amount-nya sekian, lalu ternyata checkout-nya gagal ya. Nah, di sini kelihatan nih, limit exceed ya. Jadi setelah nembak ke payment tadi, gagal, habis itu balik lagi ke order, di ordernya udah jelas, oh ini. Nah, bayangkan teman-teman bisa nyari ya, detail dari order, pindah ke payment, dan lainnya tuh dari request ID ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi simpelnya itu request ID itu adalah data ya yang teman-teman misalnya kirim tiap request ya. Jadi ini yang tadi itu misalnya ada order service gitu ya. Oh, di sini ada payment service. Lalu ketika ada request masuk ke sini, itu kan pasti request itu punya ini ya, informasi user ID gitu ya. Nah, teman-teman tambahin juga request ID. Nah, pertanyaannya kenapa harus ada request ID? Kan sudah ada user ID. Ingat teman-teman, user ID itu dalam satu waktu dia bisa manggil banyak API. Kalau tidak ada request ID-nya, kita bingung, ini request dari request yang mana. Jadi kadang-kadang kita butuh request ID-nya. Nah, setelah diterima di sini, ya ketika kita log ya, nah, entah itu info, log warning ya, atau log error, itu teman-teman harus masukkan informasi ini, user ID-nya siapa, request ID-nya siapa, dan sebagainya. Termasuk ketika di sini manggil ke sini. Ini pun teman-teman harus transfer juga user ID-nya plus request ID-nya. Jadi nanti ketika di sini melakukan log sama, dia juga harus kasih lihat siapa sih user ID-nya, request ID. Termasuk kalau dari sini nanti manggil aplikasi lain, tetap semuanya harus ada user ID dan juga request ID-nya. Nah, sekarang udah oke nih ya. Jadi semua aplikasi kita udah munculin seperti ini. Jadi ini harusnya udah oke banget ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi yang tadi ya, kebetulan pakai Pinonya saya buangnya ke ini ya, ke std out ya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa bebas kemana aja. Mau dibuang lognya ke file silakan ya, mau ke database, mau ke Kafka itu bebas, terserah ya. Nah, tapi di sini tadi saya pakainya ke konsol. Oke. Nah, yang penting yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalau bikin log itu pastikan teman-teman enggak nge-log data sensitif. Nah, terutama ini yang sering banget saya lihat ya, orang nge-log semua request body, bahkan respon juga. Nah, itu bahaya banget. Kenapa? Karena kalau kita log bulat-bulat semua request body-nya, bisa aja kan kalau orang login kan pasti ngirimin username password. Jadi password itu ikutan ke-log. Nah, jadi teman-teman harus pastikan data-data sensitif itu enggak ke-log. Contohnya yang tadi yang kita lihat ya, di aplikasi payment. Nah, ini lihat data kartunya tuh enggak di-log. Di sini ada tulisan redacted ya. Redacted itu dihapus ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat di bagian payment, settingan loggernya ya. Nah, teman-teman bisa lihat
Jadi di settingan loggernya itu kalau ada atribut password, card, token, atau yang belakangnya ada kata password dan lain-lain itu semuanya di sensor ya, jadi kata redacted ya, jadi dihapus dari situ. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi. Ketika teman-teman nggak sengaja masukin password di lognya, ya itu otomatis akan dihapus sama si Pino misalnya di sini. Jadi teman-teman pastikan nanti pakai library logging yang memang punya fitur seperti itu, jadi otomatis nge-filter. Jadi ketika teman-teman nanti nge-log semua request body user, teman-teman nggak usah khawatir nanti misalnya passwordnya otomatis di sensor sama si library loggingnya. Oke, masalah yang sering kejadian kalau misalnya aplikasinya banyak ya, itu kan yang tadi ya, gimana kita nge-track, request-nya. Nah, tadi sebenarnya kita udah solving ya. Jadi contohnya dari order service tuh kita pengen tahu, ini request yang mana sih gitu ya. Nah, simpelnya adalah teman-teman perlu tambahkan request ID dari tiap request-nya. Jadi simpel banget ketika teman-teman bikin, request dari aplikasi ke aplikasi yang lain, itu teman-teman harus kirimkan request ID-nya. Ya contohnya ketika tadi itu ya, ketika kita, bikin checkout, itu kita bikin request ID contohnya ini, lalu ketika kita mengirim ya ke payment contohnya ke API payment, itu teman-teman juga kirim request ID-nya. Jadi dengan seperti itu kita bisa nge-track semuanya. Nah, makanya ya yang tadi itu yang kita lihatkan, kita demokan yang request ID itu memang salah satunya adalah hal yang wajib ya teman-teman tambahkan di aplikasi teman-teman, apalagi kalau nanti aplikasi itu bakal berinteraksi dengan aplikasi yang lainnya. Oke, mungkin teman-teman berpikir sekarang oke, kayaknya sih udah oke ya. Semuanya udah kita buat dengan baik, untuk nge-track request ID juga udah dibuat ya, dan usernya juga kita udah tahu siapa aja. Nah, tapi sebenarnya ada masalah baru ketika teman-teman nanti naikkan ke production ya. Kenapa? Karena nanti ketika di production itu butuh yang namanya scalability. Sistemnya itu nggak mungkin nanti running satu aplikasi aja, satu server itu nggak mungkin. Itu pasti minimal 2, bahkan mungkin 3, 4, atau bahkan bisa puluhan. Nah, pertanyaannya gimana nanti nge-track lognya? Kalau misalnya kita udah running sampai puluhan aplikasi ya, atau puluhan server di production. Jadi misalnya ya, itu kan nanti teman-teman pasti di depan aplikasi teman-teman ada yang namanya load balancer ya. Contohnya teman-teman punya payment service, ada 3 server misalnya ya, ada 3 kontainer. Itu kan ada 3 contohnya payment 1, payment 2, payment 3, itu 3-tiganya aplikasi yang sama. Nah, ketika teman-teman ada request misalnya ya, otomatis dia akan ngirim ke 3, bukan ketiga, ke ketiganya tapi secara load balance ya, jadi bukan bersamaan, bukan. Load balance ya, satu ke sini, nanti satu ke sini, satu ke sini, dan seterusnya. Nah, artinya lognya pun akan berceceran juga. Nah, ketika teman-teman lakukan seperti itu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika teman-teman udah punya request ID pun, teman-teman nanti harus cek satu persatu request ID itu ada di server mana. Jadi yang tadinya kita misalnya order service itu memang, kalau tadi kan ngecek gampang ya request ID, contohnya teman-teman mau debug request ID 1 gitu. Ya udah teman-teman tinggal cek di sini request ID 1 mana, di sini satu mana. Bayangkan kalau nanti di production order service-nya itu ada misalnya ada 2, 3, 4 ya. Bahkan di sini misalnya ada sampai 10 ya. Apa yang terjadi? Kan ribet banget ya kalau teman-teman harus ngecek satu-satu ini ada di mana sih errornya. Request ID-nya teman-teman memang udah tahu ada 1, tapi kan teman-teman nggak tahu ada di sini kah, di sini, di sini, di sini gitu ya. Dan di sini juga sama, ada di sini kah, atau terus sampai teman-teman telusuri sampai 10 server ya. Nah, itu ribet banget. Nah, ini juga problemnya sudah saya buatkan ya. Kalau teman-teman pindah ke scale ya. Nah, di sini ini udah mulai ada Docker Compose-nya ya. Nah, di sini juga ada Nginx-nya untuk melakukan routing. Jadi di sini simpelnya teman-teman tinggal nyalakan, contohnya di sini saya pakai Podman, jalankan aja aplikasinya ya. Nah, nanti hasilnya ya, ketika teman-teman coba cek ordernya, itu teman-teman harus ngecek satu-satu di mana order tersebut. Nah, kita akan coba nih. Jadi saya akan coba ini stop dulu ya. Ini juga stop. Oke, sekarang saya minta pindah ke branch 3 ya. Nah, seperti itu. Nanti kita minta jalankan ya di Docker. Oke, saya minta jalankan di Docker ya, nanti kita cek. Saya akan coba lebarkan dulu. Nah, nanti di sini kalau saya cek Podman container ls, nah ini masih kosong ya, berarti belum ada.
Mungkin ini agak lama, nanti kalau misalnya kelamaan saya akan coba pause ya. Oke, udah selesai ya. Nah, di sini kita akan coba lakukan pengetesan. Untuk tesnya, kita bisa lakukan perintah ini ya. Jadi kita kirim ke 8080, lalu kita coba kirim 40 tesnya misalnya ya di sini. Saya akan coba, oke, yang sukses 17, gagal 23. Oke, pertanyaannya gimana kalau kita mau ngecek lognya? Sekarang kita anggap aja ada error ya, berarti kita harus cek, teman-teman bisa gunakan perintah ini ya, satu-satu problemnya. Kita bisa cek dulu nih, podman, container ls misalnya, nah ini ada banyak ya, ada 7. Nah kita bisa cek satu-satu. Saya akan clear dulu, saya cek yang order dulu, order yang pertama. Nah ini, ada limit exit misalnya di sini request ID-nya ini, ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana saya mau ngecek di payment itu payment yang mana? Jadi kan mau tidak mau teman-teman harus ini ya, saya stop dulu misalnya di sini saya tadi ya, mana perintahnya. Nah, ini kan logging manajemen demo order. Nah, cuma teman-teman kan berarti mau tidak mau yang demo payment ya. Nah, di sini kita coba podman container ls. Nah, di sini kan kalau kita cek payment itu ada 3. Nah, kita harus cek satu-satu nih. Dan itu pun kalau tebakan pertama benar ya masih oke lah. Podman logs misalnya ini. Nah, kita cari yang error ini ada nggak tadi. Anggap aja card decline yang ini ya. Request ID-nya ini nih. Saya cek. Nah, ini nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, berarti kita mungkin coba yang kedua. Oops, sorry. Payment. Nama kontainernya nggak ada ya. Podman container ls. Saya cek. Oh, ini payment 21, payment log gitu tulisannya. Payment 21. Saya cari. Kok masih nggak ada. Payment 3. Saya cari. Nah, ketemu nih di payment 3. Nah, artinya saya untuk ngecek errornya yang tadi harus satu-satu ya. Dari payment 1, payment 2, payment 3. Bayangin kalau ada 10 server payment itu saya harus ngecek satu persatu, ini ribet banget ya. Nah, makanya walaupun logging kita udah oke sebenarnya di aplikasinya, tapi ketika nanti deploy ke production, baik lagi ya, kita terkendala dengan scalability-nya. Nah, makanya ketika teman-teman udah baik implementasi logging, ada baiknya teman-teman lanjutkan implementasi yang namanya centralized logging. Jadi yang ini ya, kan lognya kepisah-pisah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari ya, teman-teman harus cari satu-satu di tiap kontainernya. Nah, ini juga bermasalah juga ya, kalau gimana kalau ternyata kontainernya udah mati gitu ya, tiba-tiba di restart hilang lognya gitu ya. Atau kalau teman-teman masukin ke file gitu ya di kontainernya, tiba-tiba penuh, problem lagi. Jadi masalahnya itu makin banyak lagi nanti ketika di production ya, apalagi kalau tiba-tiba nge-restart kontainernya, hilang lognya, tiba-tiba penuh disknya, lalu nge-crash kontainernya, wah itu ribet banget. Oke, jadi yang terakhir ya, yang paling baik itu sebenarnya teman-teman implementasi yang namanya centralized logging ya. Jadi simpelnya semua log di aplikasi kita itu kita pusatkan ke satu tempat. Jadi di satu tempat itu kalau teman-teman mau nyari log, itu teman-teman tinggal nyari lognya di situ ya, di tempat centralized logging tadi. Oke. Sebenarnya ada banyak solusi ya untuk centralized logging, tapi di sini saya pakai solusi yang ini ya, yang nggak populer juga sebenarnya ya, tapi banyak juga yang pakai seperti ini. Jadi ini baik lagi ya, tergantung teman-teman mau pakainya apa. Jadi dari aplikasi tadi yang order itu ada 3, payment itu ada 3 misalnya gitu ya. Nah kita kan sudah nge-lognya ke konsol ya atau std out ya. Nah itu formatnya udah JSON tadi ya. Kita bisa lihat di sini ini formatnya udah JSON ya. Nah ini ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup udah JSON. Nah saya mau semuanya itu misalnya ditarik ya. Nah tariknya gimana caranya? Banyak aplikasinya. Contohnya ada Alloy ya. Nah, ada juga Logstash, ada Fluentd, itu ada banyak banget ya. Teman-teman bebas ya, mau pakai yang mana. Nah, kita bisa di sini misalnya saya mau, matikan kontainer di Podman, lalu pindah ke Branch 4. Nah, kalau teman-teman lihat di Branch 4 ya, itu sekarang udah bentuknya centralized logging. Jadi ada banyak aplikasinya ya, teman-teman bisa lihat di Compose YAML-nya.
Nah, jadi di sini ada Compose YAML untuk aplikasinya ya. Nah, ini untuk aplikasinya. Ada Compose Observability ya, itu untuk loggingnya. Ada Alloy ya untuk narik semua logging dari aplikasi kita ya. Ada Loki untuk nyimpen data lognya. Ada Grafana untuk ngelihat data lognya. Nah, jadi teman-teman bisa bebas. Contohnya kalau yang nggak mau pakai Alloy, maunya pakai Fluentd atau Logstash bisa. Nggak mau pakai Loki, misalnya maunya pakai Elasticsearch atau OpenSource bisa. Nggak mau pakai Grafana, misalnya pengennya pakai Kibana, itu juga bisa. Jadi banyak ya opsinya. Teman-teman tinggal pilih aja yang teman-teman mau. Oke, ini nanti dia down-kan dulu ya. Nah, nanti ya kita tunggu aja. Kita sambil tunggu, kita bahas materinya dulu. Jadi simpannya nanti ditarik semua lognya, lalu masukkan ke Loki. Jadi Loki itu untuk storage nyimpan datanya ya, data lognya. Nanti kita bisa gunakan Grafana untuk melihat data yang ada di Loki ini. Jadi teman-teman kalau mau nyari, oh tadi ada error ya, request ID-nya sekian. Teman-teman tinggal cari aja nanti di Grafana, misalnya request ID sekian, nanti keluar tuh. Oh, log ini tuh ada di kontainer payment yang 3, tadi seperti tadi. Nah, jadi itu lebih gampang banget. Nah, oh ya buat teman-teman yang nggak tahu ya kenapa saya pakai Alloy ya, itu sebelumnya tuh namanya adalah Promtail, cuma di-deprecated ya tahun ini ya, jadi baru banget. Nah, jadi saya ganti pakai Grafana Alloy. Nah, teman-teman bisa bebas ya pakai apa aja, mau pakai Fluentd atau Logstash juga bebas. Oke, jadi hasilnya kalau teman-teman sudah lakukan kayak tadi ya, jadi semuanya ditarik di satu tempat ya, di Loki tadi. Jadi kalau teman-teman mau nyari, teman-teman tinggal gunakan UI dashboard kayak Grafana, teman-teman bisa nyari di satu tempat, mau nanti ada puluhan kontainer, mau ada ratusan kontainer, itu nggak masalah. Nah, teman-teman bisa tinggal cari aja, jadi simple sekali ya. Nah, kita akan coba tunggu nih, udah selesai belum? Nah, udah. Sekarang kita ini ya, jalankan semua centralized logging di branch 4 ke Podman. Nah, ini mungkin agak lama ya, tergantung karena banyak aplikasi ya, karena selain aplikasi kita, dia juga akan menjalankan ini, ya. Dia akan menjalankan Alloy ya, untuk narik data dari aplikasi kita, lalu dia akan nyimpan datanya ke Loki, lalu dia akan nyimpan ke Grafana. Nah, jadi ada banyak ya yang dilakukan. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja nanti sampai AI agent-nya itu berhasil nge-running semua aplikasinya. Oke, udah selesai di sini ya. Jadi udah jalan semuanya. Nah, kita bisa lihat aplikasi Grafana-nya di localhost 3000 ya. Jadi kalau teman-teman coba cek, kita cek Podman Container LS ya. Nah, ini ada banyak aplikasi kita yang jalan ya, yang tadi order ada 3, payment ada 3, termasuk ada Loki, Alloy, dan juga Grafana. Nah, termasuk di sini Nginx ya untuk melakukan routingnya di port 8080. Jadi nanti kalau kita mau ngirim request itu ke Nginx. Nanti dia yang akan routing ya ke mana aja. Oke, di sini biar lebih gampang kita coba kirim traffic dulu ya. Jadi kita kirim traffic. Tadi kita ngirimnya di mana ya? Di sini ya. Coba clear dulu. Nah ini ya. Nah ini saya kirim misalnya 100. Jadi kita ngirim 100 dan kita pengen lihat errornya berapa, suksesnya berapa. Nah ini sukses 50 agak 50 ya. Nah kita akan coba, kalau tadi kan kita debug satu-satu ribet lagi ya. Nah kita akan langsung buka aja ke Grafana-nya. Harusnya sih otomatis ya ketika lognya itu muncul, otomatis ditarik oleh Alloy ya, masukin ke Loki. Jadi kita bisa langsung buka di, nah ini ya. Oke, saya akan pindahkan ke sini biar jelas. Oke, di sini kita bisa lihat dashboard. Nah, ini logging ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada loggingnya nih, ya. Nah, teman bisa lihat di sini. Nah, kita misalnya pengen tahu nih, ini ada payment service ya, request ID-nya berapa. Kita bisa klik di sini, ini request ID-nya ini. Saya akan copy. Nah, saya pengen tahu nih, ini berasal dari mana nih? Ini kan dari payment service ya. Nah, kita pengen di request ID-nya ini kita tambahin value tadi ya. Kita lihat, nah muncul nih, udah semuanya ya. Ini request ID-nya dari payment service-nya di sini gitu ya. Oh, ternyata dia cut declare-nya di order service gitu ya. Order service. Jadi kita nggak perlu pusing lagi. Ini kalau kita lihat detailnya, dia ada di kontainernya ini nih. Order 1 ya. Lalu di payment-nya ada di payment 1 juga kebetulan gitu ya. Nah, jadi bayangin kalau teman-teman nanti punya ratusan ya, atau bahkan ribuan server, itu teman-teman nggak perlu pusing lagi karena semuanya tersentralkan ya. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini. Jadi ini otomatis udah nih ya. Nah, ini kebetulan saya bikin dashboardnya sederhana aja. Kalau nanti sih kenyataannya teman-teman bisa bikin sekompleks apapun.
Tapi minimal di sini bisa teman-teman lihat. Nah ini coba teman-teman lihat user ID-nya deh. Kita pengen lihat yang user ID-nya ini nih, yang user ID-nya berapa gitu ya. Nah, ini kebetulan di sini nyarinya pakai request ID sih. Teman-teman kalau mau nyari pakai user ID, tinggal di edit dashboard-nya, teman-teman bisa nyari berdasarkan user ID ini. Jadi teman-teman nanti nyari, oke yang user ID-nya ini berapa. Ini kebetulan pakainya request ID ya. Jadi teman-teman tinggal ganti dashboard di Grafana-nya, edit aja. Teman-teman tinggal ganti tadinya request ID jadinya user ID. Jadi teman-teman dengan seperti ini, teman-teman udah nggak perlu pusing lagi. Mau nanti teman-teman kirim sampai ribuan pun ya, misalnya ada 500 request gitu ya. Nah, teman-teman nggak perlu pusing lagi karena semua lognya itu udah tersentralkan di tadi ya, di Loki. Nah, jadi ini kita tunggu ya, kita refresh aja nih. Nah, ini kan masuk terus lognya ya. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini masuk terus dari order service berapa, payment service berapa, ini masuk terus nih. Nah, ini kalau kita refresh tiap 5 detik, nah ini masuk terus nih. Nah, teman-teman nggak perlu pusing lagi. Nah, jadi itu solusinya. Kalau teman-teman bisa ya implementasi centralized logging. Jadi hasilnya otomatis akan real time. Teman-teman bisa ngefilter mana yang error, mana yang sukses, dan seterusnya. Nah, bandingkan kalau misalnya sebelumnya teman-teman tidak pakai centralized logging, even teman-teman udah bikin logging dengan baik, teman-teman tetap harus ngecek Docker lognya satu-satu. Ya. Apalagi kalau belum pakai JSON, itu formatnya masih plain text, itu ribet lagi. Jadi lacak request itu bakal sangat ribet. Jadi dengan kita bikin pakai centralized logging gitu ya di awal, di akhir gitu ya. Habis itu udah implementasi request ID, itu gampang banget kalau teman-teman mau ini ya, mau simpelnya tuh mau ngecek log. Nah, termasuk kalau teman-teman misalnya ya tiba-tiba teman-teman bisa minta nih AI-nya nih ya. Saya coba mana ya AI-nya tadi? Nah, ini. Kita pengen tadi kan kontainer ini ya, coba ubah jumlah kontainer payment jadi 1. Jangan 3. Mungkin kan berpikir, wah kalau gitu nanti lognya hilang dong ya. Nah, untungnya karena kita sudah ganti ya, centralized logging tadi, jadi semua log tuh udah masuk semuanya ke Loki. Jadi ketika nanti teman-teman jalankan lagi ya, ini contohnya dihapus ya, dijalankan lagi, itu teman-teman nggak ada masalah. Log yang masih di payment service yang lama, itu masih tetap ada. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, di sini tuh masih disimpan lognya ya. Sampai kapan ya? Sampai teman-teman hapus aja datanya dari Loki. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika kontainernya hilang, kontainernya ke restart, ganti kontainer, itu tetap semua lognya tuh akan aman di centralized logging ini. Oke, baik lagi ya, pilihan toolnya tuh nggak cuma Loki, Alloy, dan juga Grafana ya. Kebetulan di demo ini pakainya itu. Teman-teman nanti kalau mau pakai alternatif tool lain tuh banyak ya. Contohnya yang populer lagi, contohnya Elasticstack ya. Ada Elasticsearch, Filebit, atau Fluentd, atau Logstash, ada juga Kibana. Ya. Atau banyak disingkat ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana. Oke, jadi teman-teman sekarang udah tahu ya cara best practice implementasi logging plus logging centralized kayak tadi. Jadi pastikan teman-teman pakai logging library ya, jangan bawaan kayak console log seperti itu. Dan pastikan juga teman-teman jangan log sensitive data ya. Nah, lalu kalau teman-teman biar lebih simpel, buang aja ke std out ya, biar nanti ditarik sama kayak Alloy tadi atau Logstash atau yang lainnya ya. Jadi nggak usah pusing-pusing masukin ke file lagi. Karena kalau ke file itu teman-teman harus mikirin kayak rotasi filenya. Karena kan nggak mungkin teman-teman log ke file, ukuran filenya bisa sampai puluhan giga, kan ribet ya. Jadi teman-teman perlu melakukan rotasi, mungkin rotasi harian, rotasi berapa ratus mega gitu ya. Nah itu ribet lagi. Kalau console log teman-teman, ke std out itu teman-teman sesimpel kirim aja lognya, nanti lognya ditarik sama Alloy, Fluentd ya, Filebit, dan lain-lain. Nah, pastikan lognya tuh gampang diparsing, misalnya dalam bentuk JSON ya, dan pastikan juga teman-teman nambahin tracking ID ya, kayak contohnya tadi request ID. Dan yang di akhir, udah pasti teman-teman coba implementasikan centralized logging. Minimal teman-teman belajar dulu di laptop, ketika nanti di production kan mungkin yang setupnya bukan teman-teman ya, mungkin nanti orang DevOps dan lain-lain. Tapi minimal teman-teman belajar dulu setup di komputer teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya materi tentang best practice logging management ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mulai sekarang, jangan asal-asalan bikin logging. Walaupun mungkin sekarang belum ada masalah, tapi kedepannya pasti aja namanya aplikasi itu pasti error. Kalau teman-teman bingung gimana cara nge-troubleshoot errornya atau bahkan nemuin errornya itu di mana, itu akan sangat berbahaya ya. Jadi kelihatan banget tidak profesional nanti programmernya. Jadi pastikan teman-teman dari sekarang, walaupun mungkin kepakainya mungkin bakal sekali 2 kali aja ketika error,
tapi minimal teman-teman udah prepare. Oke, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.